Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Heri Mustika dengan NIM 2034015 Program Studi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan tentang cloning atau rekayasa dalam fikih kontemporer, yang mana ini adalah salah satu upaya penyelesaian tugas oleh Bapak Zilfaroni MA dalam mata kuliah fikih kontemporer. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian cloning atau rekayasa. Cloning berasal dari clone, diturunkan dari bahasa Yunani clone, yang berarti potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Nah, kata ini bisa digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama, clone sel, yaitu sekelompok sel yang identik sifat-sifat genetiknya dan semua berasal dari satu sel. Nah, dan yang kedua, clone gen atau molekuler adalah sekelompok salinan gen bersifat identik yang direplikasi dari satu gen kemudian dimasukkan ke dalam sel inang. Adapun dalam istilah ilmiah populer, cloning adalah suatu upaya untuk menggandakan makhluk hidup dengan menciptakan tiruannya atau upaya untuk menduplikasi genetik yang sama dari satu organisme dengan menggunakan inti sel dari sel telur dengan inti sel organisme lain. Nah, dari uraian singkat yang sudah saya jelaskan mengenai definisi cloning, maka kita ambil kesimpulan bahwa serangkaian proses penggandaan makhluk hidup yang dilakukan melalui campur tangan manusia atau proses perkembangbiakan buatan yang dilakukan untuk mendapatkan individu baru yang identik dengan induknya. Nah, dan yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana sih dasar hukum dan sejarah perkembangan cloning atau rekayasa tersebut. Sekilas tentang sejarah penyelidikan tentang cloning telah dilakukan para pakar semenjak tahun 1952 oleh Briggs dan Young yang telah berhasil mengkloning hewan katak dengan cara memasukkan nukleus yang sedang mengalami proses perpisahan ke dalam sel normal. Proses penyelidikan pertama yang mereka lakukan pada hakikatnya adalah masih kurang mendapatkan tanggapan serius dari berbagai kalangan, terutama para ilmuwan. Sebuah tim peneliti yang terdiri dari Dr. Wilmot dari Roslin Institute dan Dr. Campbell dari PPL Therapeutics, Skotlandia, mengaku telah berhasil mengkloning seekor domba yang diberi nama Dolly. Nah, cloning dilakukan dengan cara memanipulasi gen sel yang diambil dari payudara seekor domba betina dewasa yang berumur 6 tahun yang bernama Dorset. Bahkan bukan hanya itu, tetapi tim ini juga telah berhasil mengkloning seekor domba lagi yang diberi nama Polly dengan cara yang agak berbeda, seperti dengan cara memasukkan sebagian zat yang diambil dari gen manusia dengan embrio domba. Nah, tujuan pengkloningan binatang ini menurut Dr. Wilmot yang berperan sebagai ketua tim mengatakan bahwa pengkloningan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk menyediakan protein yang berkualitas baik bagi manusia. Nah, setelah kemunculan Dolly tersebut, para ilmuwan semakin tertarik untuk mengembangkan teknologi cloning ini. Terbukti dengan keberhasilan banyak pakar dalam melakukan cloning terhadap binatang, seperti keberhasilan cloning tikus Hawaii pada tahun 1997, cloning sapi tahun 1998, dan kera pada tahun 2000. Nah, dengan keberhasilan para pakar dalam mengkloning binatang tersebut, khususnya mamalia, para ilmuwan semakin berambisi untuk melakukan penelitian dan percobaan dalam bidang ini. Maka besar kemungkinan bahwa cloning tersebut dapat diteruskan terhadap manusia. Nah, prediksi ini amat dikhawatirkan oleh banyak pihak, baik itu para ilmuwan, pemimpin politik, budayawan maupun agamawan. Nah, mereka khawatir terhadap dampak yang bakal timbul seandainya pengkloningan manusia ini benar-benar terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut agar jangan sampai terjadi pada manusia, maka para pemimpin politik sibuk membuat undang-undang untuk melarang cloning manusia, terutama di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Amerika, dan segera di dunia lainnya hingga UNESCO.
Nah, meskipun demikian, hal itu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa ilmuwan akan berhenti melakukan penelitian tentang kloning tersebut. Mereka pada prinsipnya semakin tidak puas dengan hasil kloning, tentunya tidak akan memperdulikan larangan tersebut, bahkan mereka berusaha menggunakan berbagai cara untuk terus dapat mencari jawaban atas ketidakpuasannya tersebut. Dan ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi saat ini. Dan yang pertama, ada usaha ke arah kloning manusia menurut agama dan politik. Kloning manusia memang dilarang, namun seperti yang sudah saya katakan bahwa agar kita ambil contoh misalnya Universitas Stanford California yang masih bisa lolos dari jeratan hukum, di mana mereka lebih memilih untuk mengikuti seorang dokter kontroversial asal India, Saverio Antinori, untuk melakukan pengkloningan terhadap manusia. Universitas Stanford ini merupakan bagian kerja dari Institute for Cancer atau Stem Cell Biology and Motion yang dilancarkan dengan dana 12 juta US dollar. Dr. Irving Weizmann, Direktur Institut yang juga tercatat sebagai Ketua Panel National Academy of Science, secara belak-belakan mengatakan bahwa tujuan melakukan cloning adalah hanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, mereka menganggap bahwa kelompok yang menjauhi aksi ini dan menunggu orang lain yang melakukannya karena alasan politis adalah yang salah. Tujuan Universitas Stanford dalam melakukan cloning manusia adalah untuk memproduksi jaringan stem demi penelitian medis, di mana para ilmuwan yakin bahwa jaringan stem embrio yang dikreasikan pada hari pertama kehamilan dapat digunakan untuk mengobati berbagai terutama kanker. Di lain pihak, Dr. Severino Antinori pernah mengatakan bahwa seorang wanita telah mengandung embrio hasil cloning dan diperkirakan pada bulan Januari tahun 2003 lalu telah siap melahirkan. Dokter ahli kandungan kontroversial ini tidak memberikan informasi lebih rinci mengenai wanita tersebut. Dia juga tidak menyebut kebangsaan ataupun keberadaan wanita ini, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan ultrasound scenes diketahui bahwa janin yang dikandungnya memiliki berat sekitar 2,5 sampai 2,7 kg dan kondisinya sangat sehat. Bulan Mei tahun 2002 dia juga pernah mengatakan bahwa ada 3 wanita yang mengandung bayi hasil cloning, dan dia tidak mengatakan di mana ketiga orang itu berada, namun ia hanya mengatakan bahwa salah satu dari mereka tinggal di sebuah negara Islam. Pada tahun 1994, Antinori pernah membuat kejutan di dunia kedokteran karena keberhasilannya membantu seorang nenek berusia 62 tahun untuk memiliki seorang anak. Dia adalah termasuk salah satu dokter yang mendukung usaha cloning manusia untuk membantu pasangan yang tidak subur agar memiliki seorang anak. Dan yang selanjutnya adalah bahaya atau resiko cloning tersebut terhadap manusia, lingkungan, dan negara kita, bahwa tinjauan agama dan hukum cloning terlepas dari alasan-alasan ilmiah. Seorang muslim hendaknya mempunyai pendapatnya sendiri berdasarkan agamanya untuk ikut menyetujui ataupun menolak kemajuan ilmu ini. Dalam Islam, kelangsungan hidup manusia dilestarikan secara sunnatullah melalui pembentukan keluarga yang disahkan oleh syariat Islam. Selanjutnya, dari pasangan suami istri dilahirkan anak-anak yang merupakan amanah dari Allah. Dengan metode cloning, kelahiran seorang bayi tidak lagi memerlukan sperma ayah. Seorang ibu sudah cukup secara teoritis untuk mempunyai anak. Sedangkan seorang laki-laki apabila ingin punya anak tidak perlu istri, cukup hanya memesan sel telur pada suatu firma untuk memberikan sel dari salah satu organnya dan kemudian menitip calon anaknya pada satu rahim wanita yang bisa jadi juga telah disediakan oleh firma tersebut. Firma seperti itu bukan lagi hanya sebatas khayalan, akan tetapi adalah realita, seperti halnya yang telah berdiri di Amerika dan salah satunya adalah Clonate. Dari cerita tersebut bisa dibayangkan bahwa lembaga perkawinan dan semakin tidak dihargai lagi adanya pembentukan keluarga tidak mempunyai arti lagi bagi manusia. Padahal keluarga dibentuk tidak hanya untuk memproduksi anak, akan tetapi juga untuk memberikan perlindungan psikologis terhadap anggota-anggota keluarga.
serta yang paling utama adalah dalam rangka ibadah. Dan hal tersebut secara jelas tercantum dalam Al-Quran yang artinya, dan diantara kekuasaannya adalah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 20. Lebih lanjut, apabila metode ini benar-benar akan dikembangkan, efek lainnya adalah mengacaukan nasab atau keturunan. Seorang anak bisa jadi hanya punya ayah saja tetapi tidak punya ibu. Karena sel dewasanya berasal dari salah satu dari organ mereka, alasan yang paling tepat untuk mengharamkan cloning ini adalah karena proses cloning ini bertentangan dengan maqasid syariah, seperti halnya dalam rangka menjaga keturunan atau nasab, harta, dan agama. Penelitian pada bidang ini menggugah suatu pertanyaan, apakah manusia masih menyaksikan bahwa ada aturan lain yang lebih unggul dari yang sudah diajarkan oleh Allah? Padahal Allah sendiri sudah mengisyaratkan kesempurnaan ciptaannya dalam Al-Quran, yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 3. Selain itu, mampukah manusia menanggung resiko akan perbuatannya, yaitu hasilnya nanti tidak menimbulkan ketidakseimbangan pada alam, pada akhirnya juga akan menimpa manusia itu sendiri. Penciptaan manusia dalam Al-Quran disebutkan pada beberapa ayat yang secara jelas menggambarkan prosesnya, dimulai dari pembuahan sel telur oleh sperma, kemudian menjadi segumpal tumbuh dalam rahim, dan seterusnya sampai ia lahir. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Begitu pula firman Allah yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kamu pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Sampai saat ini pembuahan secara konvensional telah terbukti kesempurnaannya. Kalaupun ada bayi dalam keadaan cacat, penyebabnya bukan karena kesalahan cara pembuatannya, sedangkan pada bayi yang dari metode cloning banyak sekali kelemahannya yang telah dibuktikan secara ilmiah pada berbagai kasus. Lebih jauh, tes genetik membuktikan pula terdapatnya mutasi dengan frekuensi yang sangat tinggi pada gen-gen hewan produk cloning. Efeknya baru akan terlihat setelah hewan hidup beberapa lama. Nah, dengan demikian, apabila seorang manusia dewasa menginginkan anaknya lahir dengan cara cloning, bisa dikatakan dia seorang manusia yang kejam, karena sudah merancang anaknya sendiri untuk menderita cacat, baik secara fisik maupun psikologis selama hidupnya. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa melarang berjalannya penelitian dengan menggunakan embrio manusia. Kecintaan yang berlebih-lebihan pada ilmu dunia ternyata telah membuat manusia lupa pada tujuan utama untuk belajar ataupun mengadakan penelitian. Agama kita bahkan mendorong agar manusia melakukannya dalam rangka mengenal lebih dekat Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kebesarannya, sehingga menjadikan manusia tersebut lebih tunduk dan taat dalam mematuhi perintahnya. Pada kenyataannya, manusia mengadakan penelitian tanpa kenal batas setelah mereka mengira bisa memproduksi hewan yang merupakan jiplakan induknya. Mereka bahkan berani berpikir kalau mereka bisa membuat manusia yang sesuai dengan kehendak mereka.
Keberhasilan mereka yang bisa diibaratkan setetes air dalam lautan yang luas dibandingkan ilmu Allah, itu tak ada yang membuat kita merasa takjub akan kebesaran Allah. Sebaliknya, bahkan semakin menguatkan mereka untuk menolak bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta termasuk manusia. Ditinjau dari segi ekonomi atau harta yang harus dikeluarkan, proyek cloning menurut Boyseler mengatakan bahwa untuk mengkloning seorang bayi diperlukan dana kira-kira sebanyak 200.000 US dollar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang cloning. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.